Nah, ini materi terakhir di bab 5. Seperti biasa setiap akhir bab kita buat satu modul, buat satu program agar kita bisa mengulang dan membuat programnya. Dengan saya kasih penjabaran biar teman-teman tidak lupa bahwa ketika modul itu maka kita memberikannya sebuah program real. Nah, dalam soal itu jelaskan seperti ini. Kita lihat. Nah, ini latihan bab 5. Kita akan menghitung laba rugi sebuah perusahaan ini dalam perencanaan ketika kita ingin berwirausaha seperti itu. Nah, ini kantor kita ini suruh kita untuk membuat suatu perincian biayanya. Nah, dia kasih bilang 50.000 itu biaya tetap yang wajib, dan biaya berubah itu 3.000, biaya tetap itu 50.000, dan harga yang jualnya yang kita perpasang seumpama ini apalah itu 6.000, seumpama ini sendal satu pasang itu 6.000. Nah, rumus laba rugi dapat dituliskan. Ini sudah dia kasih, kan kita bukan anak ekonomi, kita hanya engineer untuk menghitung menghitung biayanya. Jadi dia kasih nomor, tapi sebaiknya kita tahu juga. Nah, rumusnya itu LR ini laba rugi. Rumus dia laba atau rugi yaitu harga jualnya dikali jumlah produksinya. Ini N adalah jumlah produksi kali jumlah produksinya, terus dikurang seluruh biayanya. Nah, ini kan per satu pasang dikali biaya produksinya, maka hasilnya nanti ini bakal dikurang dengan agar menghasilkan kita itu laba atau rugi. Nah, input yang dibuat adalah tidak ada, jadi tidak ada inputan pada program kita. Nanti keluarannya hanya tabel seperti ini. Nah, ini maksudnya dari 5 sampai 100. Jadi 5, 10, 100 ini jumlah produksi, artinya itu kelipatan 5. Dari 5 sampai 100 dengan dibatasi itu sampai 100. Nah, bakal menghasilkan dia berapa di sini, berapa keluarannya, apakah dia laba atau rugi, itu ada di keterangan. Nah, kita diberi lagi satu keterangan di bawah. Petunjuk, isikan laba, impas atau rugi pada kolom keterangan. Nah, di sini nanti ketika laba atau rugi itu pas atau 0, maka kita tuliskan impas. Nah, ketika di sininya 0 karena tidak untung dan tidak rugi, harga jual dikurang biayanya itu 0, makanya tidak untung dan tidak rugi. Nah, pada kolom keterangan melihat laba ruginya dan kita dikasih fungsi if. Kita dikasih kesempatan untuk dikasih keterangan untuk menggunakan fungsi if. Nah, ketika di sini 0, maka di sini impas. Ketika dia untung, maka di sini keterangannya laba, untung atau untunglah, laba bisa juga. Dan ketika dia di sini rugi, maka di sini adalah rugi. Ketika dia keterangannya di sini minus, nah kita artinya minus. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa buat programnya. Nah, ini saya izinkan untuk melihat. Saya hapus dulu yang agar petunjuknya kelihatan. Saya hapus dulu beberapa. Ini 5 sampai 100 buatnya, 5 sampai 100. Nah, tuh. Ini. Nah, semuanya sudah kelihatan. Nah, seperti ini soalnya. Jadi bisa di pause dulu baru langsung buat programnya. Nah, kalau teman-teman melihat program saya tinggal menjalankan. Ini sudah ada sebuah, tinggal menjalankan saja. Nah, tuh keluar sudah hasilnya. Nah, produksinya itu 5 sampai 100, sama saya jelaskan baru-baru bagaimana cara membuat jumlah produksinya itu berlipat ganda seperti ini. 5 tidak jadi 5, 6 itu kan lama, jadi kita pakai jangka panjang saja. Nah, itu ini jumlah ruginya. Nah, ini untung. Ini ketika kita menjual sudah di 25 ke atas, maka kita sudah untung. Biaya untungnya itu seperti ini. Dan kalau kita hanya menjual 5, maka kita akan rugi segini. Nah, seperti inilah modelnya. Tapi ketika menjual 20, maka itu masih impas. Nah, begini. Teman-teman mau ikut model program saya, silakan.
Tapi mohon di pause dulu baru saya bukakan kunci jawabannya. Oke, saya minta maaf, saya perlu. Kalau sudah saya perlihatkan ya. Nah, buat float, karena kita akan menampilkannya dengan 0, atau ya biasalah angka biaya tetap. Ini inisialisasi variabel. Nah, variabelnya biaya tetap dengan isinya 50.000, biaya per unit ini biaya tetap. Nah, harga jual itu 6.000, laba rugi dan total biaya. Nah, integer n yang bakal kita gunakan sebagai for garis karena kita disuruh membuat tabel. Langsung cetak garisnya satu. Sudah, itu cetak lagi yang atasnya nih yang ini. Habis itu buat lagi garis. Nah, baru buat for. Nah, ini tidak ada ya, ini hapus saja. Ini hanya saya pakai untuk mengetes. Nah, kan rumusnya tadi itu harga jual dikali N dikurang biaya tetap dikali biaya per unit dikali jumlah produksi. Nah, saya untuk lebih memudahkan ditulis seperti ini. Tapi ini sama saja dan tidak bakal error ketika kita tulis seperti sebenarnya. Ini kita kalau mau dihapus ini tidak masalah juga, dan kita pindahkan ke sini. Nah, sama seperti rumus yang diberikan tadi, kita pakai tanda kutip. Nah, ini sama saja. Baru ini dihapus dan total biaya juga dihapus. Nah, coba kita cek apa error atau tidak. Nah, tidak error dan hasilnya pun bakal sama. Nih, hasilnya sama. Jadi tidak ada pengaruhnya tuh. Itu sama saja. Nah, setelah itu buat for yang saya maksud tadi yang seperti ini, fungsi rekursif yang menjumlahkan dengan dirinya sendiri. Nah, terus tulis rumusnya. Nah, setelah itu baru kita menggunakan fungsi if. Tadi dibilang kalau LR itu sama dengan 0, kan impas tuh. Kalau harga jualnya dikurang biayanya itu 0, artinya saya punya barang itu saya beli 2.000, terus saya jual kembali dengan harga 2.000. Nah, itu kan impas. Makanya kalau LR-nya itu 0, maka dia impas. Ini untuk menampilkan jumlah produksinya dari N. Nah, ini itu berapa laba ruginya, hasil dari laba ruginya. Kalau dia 0 maka dia impas. Nah, ini kan laba rugi. Nah, ketika dia itu lebih kecil dari 0 atau minus, maka itu rugi. Nah, ini menampilkan jumlah produksinya dan ini laba ruginya. Tapi ketika dia lebih besar dari 0, maka dia plus atau dia untung. Makanya kita buat seperti ini, untung atau laba. Nah, seperti itu baru buat satu garis terakhir. Nah, kalau belum mengerti silahkan komen, like, jangan lupa, dan subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru. Karena setelah ini kita akan belajar masalah fungsi string, fungsi-fungsi dari string. Nah, saya sudah tulis kemarin juga bahwa kita akan membahas materi tentang fungsi-fungsi string. Oke, terima kasih, thanks for watching.